Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat, as-saimuna was-saimat, kita yang lagi dalam kondisi berpuasa di bulan suci Ramadan, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, mari sama-sama kita mengkaji fenomena, kondisi serta dinamika psikologi orang-orang yang beriman, psikologi manusia dan psikologi orang-orang muslim secara umum. Ketika mereka memasuki awal Ramadan, berada di tengah Ramadan, atau berada di kondisi terakhir Ramadan. Dalam pemetaan kondisi psikologi orang-orang beriman hari ini, taat maupun tidak taat, yang jelas bahwa ada 3 pemetaan kondisi jiwanya orang-orang yang menyambut bulan suci Ramadan, bahkan ketika mereka berada di bulan Ramadan itu sendiri. Yang pertama, ada kelompok yang disebut dengan faminhum zalimun li nafsi, kelompok yang senang menzalimi dirinya sendiri. Kelompok ini adalah orang-orang yang menampakkan dalam karakter kepribadian mereka adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dalam pandangan kelompok orang-orang yang beriman. Mereka menampakkan ketidaksukaan mereka dengan Ramadan. Mereka menampakkan ketidakredaan mereka datangnya bulan suci ini. Bahkan tidak hanya dipendam dalam hati mereka. Kita melihat fenomena kondisi sosial terdata kepada kita sekalian bahwa ternyata mereka bikin sebuah perlawanan dengan kata-kata kasar atau senang menzalimi diri sendiri. Dalam konteks Gorontalo, kita biasa mendengar maile dunggapel hulal mo opolango, telah datang bulan yang bikin lapar. Cek and recheck, setelah itu ternyata kita temukan bahwa kelompok ini tidak mau mesin pencerna dalam perutnya ini tidak mau diistirahatkan dengan puasa. Yang mereka inginkan bagaimana mesin ini terus aktif dan perut ini diisi dengan makanan. Sehingga klaim bahwa mereka seolah dizalimi oleh Ramadan, tidak bisa melakukan aktivitas makan dan minum di siang hari Ramadan adalah penilaian yang menurut mereka sangat diskriminatif atas kehidupan sosial mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan syariat puasanya tidak memangkas, tidak mendiskreditkan dan juga tidak memandang enteng apa yang dilakukan manusia sebelum Ramadan. Jika kita berhitung kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di luar Ramadan kita 3 kali makan. Kebutuhan kita 3 kali makan. Makan sarapan, kemudian berikut makan siang, yang ketiga makan malam. Pertanyaannya, kalau memang Ramadan ini mendiskriminasi kehidupan kita yang biasa makan, biasa minum di siang hari Ramadan, apakah jumlah makan kita di waktu Ramadan itu berkurang, berbeda dengan jumlah makan kita selain Ramadan? Jawabannya tidak. Yang dirubah oleh Ramadan adalah mereschedule kembali. Dirubah oleh Ramadan adalah memformat kembali jadwal yang baru dan tidak mengurangi jumlah takaran kebiasaan kita makan. Makan sahur adalah ganti daripada makanan atau kita sebut dan sarapan pagi kita. Berikut, makan siang kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makan saat kita berbuka. Dan makan malam kita ya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makan malam sebelum kita tidur. Itu artinya di luar Ramadan kita makan 3 kali. Sarapan, makan siang, makan malam. Juga di Ramadan tidak pernah dikurangi, hanya jadwalnya yang dirubah, direschedule oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahur, ada buka, sama ada makan malam. Tidak benar kalau Ramadan itu mendiskreditkan kehidupan sosial manusia, bahkan menyebabkan manusia itu terhina dengannya. Kelompok yang kedua, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fenomena psikologi yang kedua kaum muslimin hari ini ketika datang Ramadan atau dia sudah masuk Ramadan hari ini. Kelompok yang kedua adalah faminhum muqtasid. Kalau yang pertama zalim li nafsihi, dia zalim pada dirinya, bikin perlawanan. Maka kelompok yang kedua adalah muqtasid. Siapa muqtasid? Muqtasid adalah orang yang 50-50. Ketika dia berteman dengan orang-orang yang saleh,
ketika dia berteman dengan orang-orang beribadah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika dia kembali berteman bersahabat dengan orang yang tidak saleh, tidak beribadah, tidak puasa, tidak zakat, tidak salat, maka kemudian dia tergiur dan dibawa oleh arus kekufuran tadi. Kelompok ini masih mendingan karena mereka masih ibadah, tapi sayang mereka campurkan antara semangat beribadah dan kemalasan mereka sesuai dengan siapa mereka berteman. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang terakhir. Kelompok yang ketiga adalah faminhum sabiqum bil khairati biidznillah. Mereka ketika datang Ramadan, hati mereka bahagia, hati mereka tercerahkan, pikiran mereka sehat, dan seterusnya. Mereka lah yang menyiapkan kesiapan-kesiapan spiritual, amaliyah-amaliyah. Tidak hanya vertikal, tapi amaliyah yang sifatnya horizontal, sosial. Di rumah mereka, kelompok yang ketiga ini, bukan hanya ada jadwal imsakiyah, tapi di rumah mereka ada jadwal amaliyah. Tidak hanya menghafal kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib. Sekalipun yang banyak dihafal adalah kapan buka, bukan kapan zuhur, kapan asar. Tapi mereka adalah jadwal amaliyah. Ada program One Day One Juice, ada program berbagi sedekah, ada program buka puasa bersama, ada program tahajud, ada program i'tikaf. Mereka ini yang proposalnya jelas, tidak menzalimi dirinya mereka sendiri, dan kemudian tidak terbawa oleh arus kondisi sosial teman dan lingkungan. Tapi mereka inilah yang kemudian yang senang hati mereka beribadah di bulan Ramadan, dan pada ujungnya mereka lah yang berhak meresepsi Ramadan mereka dengan Lailatul Qadar dan menambahkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan gelar yang disebut la'allakum tattaqun. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari kelompok yang zalim pada dirinya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang muktasid 50-50, tapi dimasukkan oleh Allah insyaallah pada golongan orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, dari amalan yang sifatnya individual kepada amalan-amalan yang sifatnya sosial, dengan amalan-amalan yang sifatnya sosial horizontal. Semoga bermanfaat dan insyaallah selalu dalam keberkahan Ramadan. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.